Hari Dongeng dirayakan setiap tanggal 20 Maret. Pertama kali dilakukan pada tahun 1991 oleh kaum Nordik di Eropa. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dongeng-dongeng lisan dari mitologi-mitologi kuno yang ada pada waktu itu di negaranya. Tujuannya, selain itu, kegiatan ini berusaha menjadi wadah bagi pendongeng dan pencerita di seluruh dunia untuk bisa berkumpul dan beraktivitas, bercerita, menceritakan apapun yang ada di sekitarnya. Untuk itulah pada tanggal 20 Maret selalu diperingati Hari Dongeng Sedunia. Selamat kepada seluruh pendongeng, pencerita, dimanapun berada, teruslah menebar dongeng, menebar cerita, karena di setiap cerita, di setiap hikayat ada hikmah untuk menjadi kebijaksanaan bagi umat manusia. Saya Denasan mengucapkan terima kasih. Pada tahun ini, tema dari Hari Dongeng Sedunia adalah Bersama Kita Bisa. Untuk itu, Den Hasan mau bercerita, mau mendongeng dengan tema yang sama, yaitu Bersama Kita Bisa. Pada suatu hari, di sebuah sungai yang kecil, airnya yang jernih mengalir dari bukit menuju ke lembah, melewati batu, melewati akar-akar pohon. Di sana hiduplah bermacam-macam ikan. Ada sebuah ikan kecil bernama ikan water. Dia melihat ikan-ikan yang lebih besar, melihat ikan lele yang bisa melompat tinggi, menangkap mangsa, melihat kutuk yang juga bisa terbang, menangkap mangsa. Si wader kecil itu menjadi minder. Dia melihat ikan-ikan besar itu menjadi tidak pede. Kemudian dia pun bersedih. Suatu ketika dia bertemu dengan kakek bulus. Kakek bulus pun bertanya, "Hai, wader kecil, kenapa engkau bersedih?" Iya kek, aku bersedih karena tubuhku tidak sama dengan teman-temanku. Teman-temanku tubuhnya besar-besar. Dia bisa memanjat tebing, bisa melompat ke udara menangkap mangsa. Sedangkan aku hanya wader ikan kecil yang selalu berenang-renang saja. Jangan salah. Meskipun kamu kecil, itu adalah keistimewaanmu. Kamu semestinya bangga. Wader kecil itu menjadi kaget, heran. Kenapa tubuhnya yang kecil ini, kata si kakek, istimewa dan sangat hebat. Maksud kakek, iya, dengan tubuhmu yang kecil ini, kamu lebih hebat dibandingkan hewan-hewan yang lain, dibandingkan dengan ikan-ikan yang lebih besar. Karena kamu bisa mencari makanan di sela-sela batu yang besar, yang sempit, di sela-sela akar. Coba bayangkan bagaimana ikan lele atau kutuk, dia tidak mungkin bisa. Kamulah yang bisa mencari
makanan di ruang-ruang sempit. Benar saja teman-teman. Pada suatu ketika di sungai itu kehabisan makanan. Hewan-hewan yang berterbangan, belalang-belalang sudah tidak ada. Dan hanya ikan kecil itulah yang kemudian bisa mencari makanan di sela-sela batu, di sela-sela akar. Karena bantuan ikan kecil itu, akhirnya warga Kali pun bisa menyantap makanan dan tidak kelaparan lagi. Hewan-hewan besar, ikan-ikan besar itu pun akhirnya berterima kasih. Karena berkat ikan kecil itu, mereka bisa menjadi kenyang. Dan itulah nilai kebersamaan teman-teman. Jika kita selalu membandingkan yang besar dan yang kecil, maka kita tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa berkembang. Seperti yang tadi, untuk bisa mengoptimalkan potensi, maka kita harus melihat lebih dalam diri kita, apa yang terus bisa kita gali supaya kita bisa bermanfaat, karena bersama kita akan bisa. Demikian dongeng dari Den Hasan. Semoga teman-teman juga bisa bercerita kepada siapapun dan bisa menginspirasi seluruh anak-anak di Indonesia maupun di dunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng.